لله الذي فرض توبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صفاه الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه سادات الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله إن توبة والاستغفار من أعظم أسباب السعادة والنجاة من النار وقد وردت في الحث عليهما آيات وأحاديث كثيرة منها توبوا إلى الله توبة نصوحا وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر العاملين. وقال بعض العلماء من أحكم مقام توبته حفظه الله تعالى من سائر السوائب التي في الأعمال. عن ابن عمر قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم المستغفر باللسان المصر على الذنب كالمستهزئ بربه. An Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Ya ibna adam law balagat dunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna adam law ataitani bikira bil ardi khotoya summa lakitani la tusrik bihi syai'a lataituka bikira biha maghfiratan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah taala bi abdihi al-khair ajalallahu al-uquba fid dunya wa in arada bi abdihi syarr amsaka alaihi bi dhanbihi hatta yuwafiyahu yawmal qiyamah. An Fudail qala khamsun min alamati saqa al-qasmatu fil qalbi wa jumutul ain wa qillatul haya wa rugabati fid dunya wa tulul amal. Wasuma qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbahu Allah ta'ala aksara dhikruhu wa samartuhu an yadhkuruhu Allah bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhilahul jannah ma'a anbiya'ihi
وأوليائه ويكرمه برؤية جماله. ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة عليه وثمرته الوصول إلى شفاعته وصحبته في الجنة. ثم قال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'an man ahab. ثم قال wa'lamu anna Allah ta'ala la yaqbalu du'a min qalbi ghafilin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu ala dhanbi kasabuni ala saw. An riwayah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi, atadruna minat ta'ib, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yajdad fil ibadi falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yardir khusama'i falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yugayyir libasahu wa jinatahu falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yugayyir khulqahu falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yabdi firashahu wa bisatahu falaysa bita'ibin, wa man taba wa lam yatasaddaq ay wa lam tasaddaq bifadli ma fi yadihi falaysa bita'ibin. Fa idza istabana min al-'abdi hadhil hisar fa huwa ta'ibun haqqan. Summa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adz-dzambi kama la dzanba lahu. Wa qawlu ta'ala, fa ulaika yubadilullahu sayi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Ja'a rajulan Nabi alaihi salatu wassalam faqala, a'tatu ya Rasulullah famal hila. Faqala alaihi salatu wassalam, at-taubah fa inna taubah taghsilul haubah. Wa qawlu ta'ala, faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allah yatub alaihi, inna Allah ghafurur rahim. Al-ayat. Wa summa qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairun lakum wadha fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim. Al-ayat. Wa summa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna rajula ya'mala bi amalin ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alal kitab fa ya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhulul jannah. Wa qawlu ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mab'adun. Al-ayat. Wa qawlu ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita pada hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang dirindukan oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita akan menumbuhkan iman kita, menambah iman kita, menambahkan keyakinan kita, menambahkan kesabaran pada kita, dan menambahkan sifat-sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW, makin mendalam dan menghayati, agar kita kelak bersama-sama kumpul bersama beliau di surga. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana malam ini
kita membahas taubat, yang mana dalam satu ayat dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 135 sampai 136, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah, yaitu Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang beramal. Bersabda Nabi Muhammad SAW dalam firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu bisa tetap lurus di dalam taubat sebagaimana kamu telah diperintahkan, dan orang yang bertaubat bersama kamu. Dikatakan dari sebagian ulama, barang siapa memperkuat kedudukan taubatnya, pasti dijaga dari segala sesuatu yang menyampuri ikhlas di dalam amal-amalnya. Begitu pula dari riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama dia belum sakratul maut. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian diteruskan sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang memohon ampun dengan lisan tetapi dia terus menerus berbuat perbuatan dosa, seperti itu dia seakan-akan mengejek kepada Tuhan. Begitu pula dari Anas bin Malik, sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, hai anak turun Adam, sungguh engkau tidak minta kepadaku dan berharap kepadaku, aku sudah mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak memperdulikan lagi, hai anak Adam, kalau toh dosa padamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuni kamu, dan aku sudah tidak memperdulikan lagi. Hai anak turun Adam, kalau toh engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian engkau berjumpa padaku, sedangkan engkau tidak menyebutkan aku kepada sesuatu apapun, niscaya aku Allah menyumpaimu dan ampunan besar selengkung bumi itu juga. Begitu pula diteruskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, apabila Allah Ta'ala mengenali kebaikan bagi hambanya, maka dia Allah mendahulukan siksanya dulu di dunia, dan apabila menghendaki kejahatan kesengsaraan bagi hambanya, maka dia Allah menahan siksa dosanya sehingga akan kelak ditepatinya besok di hari kiamat. Berkata sahabat Fudail radhiyallahu anhu, ada 5 juga perkara yang menjadi tanda celaka, yaitu kekerasan hati dan beku matanya, sedikit malunya, cinta masalah dunia lebih banyak, dan banyak panjang angan-angannya. Berkata Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia banyak menyebut-nyebutnya, dan buahnya ialah Allah akan mengingat dia juga dengan memberikan rahmat dan ampunan kepadanya, serta memasukkan ke surga bersama dengan para nabi-nabi dan para wali-walinya, bahkan memberikan kehormatan pula kepadanya dengan bisa melihat keindahannya. Dan barang siapa yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka tentu dia banyak membaca salawat untuk Nabi kita, yaitu Muhammad SAW, dan buahnya ialah dia sampai mendapatkan syafaatnya dan kelak berteman bersama di dalam surga. Para hadirin yang sama-sama yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu dalam satu cuplikan dari kitab Al-Jami' As-Saghir. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'a man ahab,
yang mana artinya seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dicintai. Kemudian kata bersabda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah oleh sekalian bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala juga tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lengah, yaitu dalam kitab Minal Mawahib. Kemudian saya sambungkan ke halaman 104, yang mana sabda Nabi Muhammad SAW, taubat terhadap dosa itu seperti mencuci dengan sabun terhadap pakaian. Kemudian dalam halaman 103 di dalam surat Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh atau semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, tahukah kamu sekalian siapakah orang yang bertaubat itu? Maka Sayyidina Abdullah berserta mereka bersama menjawab, Allah dan Rasulnya yang Maha mengetahui. Beliau Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sedang dia tidak mau menuntut ilmu atau mengaji atau mempelajari ilmu, maka bukanlah dia golongan orang-orang yang disebut bertaubat. Dan barang siapa yang mengaku dirinya bertaubat sedang dia tidak bertambah rajin dalam ibadahnya, maka bukanlah dia orang-orang yang disebut bertaubat. Dan barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi musuh-musuhnya belum rela atau ikhlas dari tindakan dan perbuatannya, bukanlah dia orang yang disebut bertaubat. Dan barang siapa yang mengaku dirinya bertaubat tidak mau merubah cara hidup atau bagian sehari-harinya dan perhiasan-perhiasannya, yaitu perhiasan yang dipakai para orang kafir, maka bukan termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Dan barang siapa yang bertaubat tidak merubah bergaul dengan teman-teman sahabat-sahabatnya, tetap pergaulan yang buruk, maka bukanlah dinamakan dia bertaubat. Dan barang siapa yang mengaku bertaubat tidak merubah sifat kelakuannya atau perbuatannya, maka bukan orang-orang yang disebut bertaubat. Barang siapa yang bertaubat sedang dia tidak mau melipat kasurnya atau tikar-tikarnya, maka bukanlah dikatakan bertaubat. Artinya mengurangi tidurnya, bukan melipat tikar, tapi bahasanya artinya banyak dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan tidur malam terlalu banyak dan jangan terlalu makan banyak sehingga nggak bisa tidur, juga banyak nonton TV-nya. Itu bukan bertaubat. Yang bertaubat artinya dia duduk di sajadah. Barang siapa yang bertaubat tidak mau bersedekah atau beramaliyah, bukan dikatakan bertaubat, yakni tidak mau menyedekahkan dengan anugerah yang di tangannya. Dapat rezeki nggak mau bersedekah, maka termasuk bukan golongan yang bertaubat juga. Apabila seorang hamba sudah mempunyai sifat-sifat ini, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul bertaubat, insya Allah. Berkata lagi Nabi, bersabda Nabi Muhammad SAW, at-taib minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tiada berdosa. Firman Allah mengatakan, maka mereka itulah yang perbuatan jahatnya diganti oleh Allah menjadi kebajikan yang banyak, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Begitu pula
Kata sabda Nabi Muhammad SAW, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu berkata, saya telah berdosa dan bersalah, wahai Rasulullah, maka apakah usaha kami? Maka beliau menjawab, yaitu gampang, tubu ilallah, taubat kepada Allah, karena bertaubat itu mensucikan dosa. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, jadi garis besarnya taubat itu ada 8, yang mana sabda Nabi Muhammad SAW, taubat terdiri 8 macam. Yang pertama, menyesali terhadap semua dosa-dosa yang telah lampau atau yang lalu. Yang kedua, menunaikan kewajiban semua yang diwajibkan, yaitu yang fardu. Apa yang dimaksudkan? Ada orang menyesal tentang dosa yang lalu, tetapi tidak bisa membawa diri ini untuk mengulangi lagi, kembali kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang semuanya ini membawa jaringan dosa. Ini bukan termasuk mengingat. Yang kedua itu, dia mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yang fardu. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Datang di majelis itu wajiban, bukan sekedar syarat kita datang, tetapi itu seperti orang yang mendirikan sholat, seperti orang mengerjakan puasa. Banyak dilupakan tentang kewajiban-kewajiban tersebut. Yang ketiga, mengembalikan hak orang lain. Apa hak orang lain? Bisa terjadi orang yang kita pinjami uang ini, dia tidak ikhlas pada kita. Bisa terjadi yang kita tipu itu kita tidak akan bisa dilupakan. Bagaimana untuk mengembalikan sesuatu yang telah kita nodai diri kita ini? Yang penyakit ini ada pada setiap manusia, yang tidak bisa dilepaskan, bahwa itu semua akan terjadi sengaja atau tidak sengaja. Itu merupakan hukuman. Wa kullu hasalul haram wa akhirul haram. Apa yang dilakukan dengan kita menipu atau mensiasati orang akan kembali kepada satu siasat, bahwa akan terjadi, bahwa kita pun akan dikerjakan oleh orang. Ini amal perbuatan yang tidak dikatakan hukum karma. Islam tidak mengenal hukum karma, tapi sesuatu yang kita miliki bisa terjadi, bahwa itu mengambil hak-hak daripada yang bukan milik kita. Harta, uang, kesenangan. Untuk itu yang dikatakan kita bagaimana untuk menebusnya. Mungkin kita malu untuk bertemu orang yang kita sakiti, mungkin kita malu untuk mendapati, untuk minta maaf. Maka dalam kitab Al-Ghaniyah dikatakan, cukup kamu membacakan, menghadiahkan Fatihah kepada si fulan bin fulan yang engkau kecewakan hatinya dan kau injak-injak daripada harga diri. Yang kedua, berselawatlah, yaitu selawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dengan dia kita hadiahkan kepada orang yang pernah kita aniaya. Untuk itulah jawaban-jawaban dengan satu catatan, kita harus mempunyai sifat-sifat yang itu yang mulia yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada cacat dan aibnya Nabi kita, yang tidak ada kekurangan Nabi kita. Bukan kita membaca selawatnya, bukan kita membacakan sesuatu pujiannya, tetapi pribadi dan akhlak daripada Nabi kita Muhammad SAW tidak ada menyentuh pada jiwa dan diri kita. Itulah yang dikatakan diucapkan lisan bil istighfar, yang mengucapkan astagfirullah di dalam ucapan dalam mulut dan lidah dan lisannya sangat fasih, tetapi dia tidak bisa mengurangi perbuatan-perbuatan yang salah dan kejinya. Ini pelecehan dan penghinaan kepada Nabi kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, meminta halal kepada yang dikhianati. Sama saja, bagaimana kalau yang dikhianati itu mati dan wafat? Tentu kita tidak akan bisa meminta maaf dan minta ampun kepada yang kita khianati. Cukup kamu sholat hadiah 2 rakaat, kemudian mengirimkan Al-Fatihah dan memintakan ampun, terutama kepada orang tuamu, yaitu dengan istighfar multi, yaitu dengan membaca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang mempunyai kewajiban hak yang mana untuk menuntut kita. Itu kita doakan dengan istighfar. Ini dinamakan istighfar yang terhimpun banyak. Diri kita, orang tua kita, orang yang pernah kita khianati pun ada pada itu, sampai kepada yang mati pun yang hidup, orang-orang muslim dan muslimah. Untuk itu para hadirin, yang kelima, berniat tidak mengulangi semua perbuatan dosa-dosa kita. Kita tidak akan berani meninggalkan majelis, kita tidak akan berani meninggalkan yang namanya amanah, kita tidak akan berani dengan berdusta, kita tidak akan berani dengan ingkar janji, kita tidak akan berani dengan banyak janji, bicara dusta, disifatkan amanat khianat, kalau berjanji ingkar dan tidak jujur hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam ini mudah-mudahan insya Allah setelah mendengarkan bab taubat ini, mari kita sama-sama untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar kita semua dulu kita juga diampuni dosa-dosa kita ya. Yang keenam, mendidik riyadhah, latihan terus menerus untuk taat kepada Allah Ta'ala. Seperti dulu juga engkau berbuat dosa, jadi kebiasaan kamu. Begitu pula ketaatan itu, kalau kita nggak latih, kita nggak bakal jadi taat. Begitu pula orang yang melakukan dosa itu pun kalau kita nggak mengurangi, tentu kita pun akan bertambah nilainya. Jadi antara dosa dan pahala itu selalu berdampingan dan selalu ingin menginginkan yang mana tercepat dan mana yang terlebih dahulu dan mana yang lebih mendahului, pahala atau dosa itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, memberikan rasa kepada dirimu akan rasa pahitnya di dalam ketaatan. Sebaliknya engkau dulu merasakan. Jadi bagaimana rasanya orang-orang yang
pahit dalam ketaatan sampai merasakan manis dalam ketaatan. Begitu pula contohnya orang yang meminum minuman keras asalnya pahit. Begitu pula orang yang merokok asalnya pusing kepala, tetapi dipaksakan semuanya itu, walaupun semua merupakan latihan, akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, apakah kebiasaan itu yang terbaik atau kebiasaan itu yang terburuk, tergantung di tangan Anda. Para hadirin yang ke-8, memperbaiki makanan dan minuman, berusaha mencari yang halal, berusaha mencari dengan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dengan qanaah apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala merupakan adalah janji-janji Allah Ta'ala yang tak mungkin kita lepaskan, atau Allah Ta'ala tidak mengingkari janjinya. Sungguh Allah Ta'ala sangat menepati janji-janjinya. Kesimpulannya, jadi orang yang bertaubat, satu, akan cenderung menuntut ilmu, cenderung untuk belajar ilmu, cenderung untuk mendapatkan ilmu, cenderung untuk mengetahui hukum halal haram. Ini ciri orang yang bertaubat. Jadi kalau orang yang bertaubat ini tidak ada niatan untuk menuntut ilmu, tidak ada niatan untuk menambah ilmu, tidak ada niatan untuk menjadi lebih khusyuk, tidak ada niatan untuk menambahkan daripada pengetahuannya, dan tidak menambahkan daripada segi kebaikannya, belum sempurna taubatnya. Belajar dengan ilmu itu merupakan satu kewajiban untuk disatakan orang bertaubat. Maka sesuai dengan ayat Allah Ta'ala, innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai orang-orang yang berlaku bertaubat. Kalau sudah ini dibayangkan, kalau ini sudah dianjurkan, kalau ini sudah dinomorsatukan, akan mengalami proses kemajuan di dalam hidupnya, pasti akan mengalami mensucikan dirinya dohir dan batin. Tetapi taubat ini tidak dimilikinya. Wa taqlidu bilisan, ucapan bilisan, wala tasdiqu bil iman, wala tasdiqu bil qalbi, tidak masuk di dalam hatinya, maka belum dikatakan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Luar biasa. Hari-hari kita sudah banyak waktu yang terbuang, hari-hari sudah banyak waktu yang tersita, hari-hari banyak waktu yang kita luangkan yang bukan kita gunakan untuk menuntut ilmu, yang terkikis habis, kecuali yang kita pikirkan bagaimana untuk mencari nafkah, bagaimana cari mencari rezeki, bagaimana mencari kehidupan, bagaimana mencari kejayaan, keberkatan dalam hidup. Yang sementara yang berlaku dosa terus menerus dilakukannya, sengaja atau tidak sengaja, kesibukan yang makin banyak itu akan banyak melalaikan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat itu, ciri pasti dia akan mengalami. Pertama, dia akan berusaha untuk mensucikan sifat dohirnya, akan mensucikan sifat dohirnya. Yang mana dohiri? Yang berlaku akan setiap kali disebut nama Allah, itu dia meneteskan air mata. Disebut nama Allah Ghaffar, Allah Maha Ampun. Wa kullu ghasbatil qalbi
dunia. Hati kita sudah terpaut oleh harta. Hati kita sudah terpaut dengan kehidupan dunia yang sudah akhir zaman, yang sudah dekat hari kiamat, yang semua yang aku takutkan kata Allah, wajah beriman, wajah datang menuntut ilmu, Dajjal. Itu yang aku takutkan kata Allah. Kata Rasulullah, dia berbusana muslim, dia berbusana muslimah, yang dibaca adalah ilmu dan amal Allah, yang disampaikan amal Allah, lisannya seperti sudra dan halusnya sudra. Liar dia punya hati, liar dia punya nafsu. Jangan tersenyum dan tertawa mendengarkan orang ceramah agama. Jangan dianggap main-main, dan jangan dianggap satu ilmu itu merupakan satu hanya kunjungan seperti kamu mengunjungi saudara kamu. Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumha wa tijaratun tasawna kasada wa masakin tardawnaha ala ahabba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ayat didatangkan oleh Allah Ta'ala perlu mendatangkan penderitaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima dengan gemetar, Nabi menerima dengan tetesan air mata, Nabi menerima dengan cucuran air mata, Nabi dengan penuh darah untuk menerima ayat dari Allah. Para hadirin, kalau memang menuntut ilmu dan menuntut untuk mendapatkan barakah, innallaha maladina takul ladi manusia. Jangan dibuat untuk kumpul-kumpul dan bicara yang tidak perlu, dan jangan dibuat kumpul-kumpul hanya untuk merundingkan musyawarah yang selain musyawarah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang saling mengingatkan siapapun mereka. Asyidatul kufar, Nabi itu lemah lembut, tapi Nabi pun bisa keras. Kalau ilmu dibuat main-main, basiran wa nadhira. Untuk itulah bagaimana mata gak ngantuk mendengarkan seperti ini. Bagaimana kamu dengarkan dengan teriakan dari ayat Allah, sementara kamu hawa nafsu kamu yang banyak menghimpun kamu keluar. Yang ngantuk itu Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang sama-sama dicintai Allah Ta'ala, akidah sehat, agama nasihat. Agama merupakan satu mukjizat dari Allah yang kita bawa bakal dalam akhiratu wa abqa, bukan bacaan taklid. Kalau engkau menginginkan sesuatu yang untuk perumpamaan, jangan datang majelis ini, jangan duduk di majelis ini, keluar, jangan duduk menuntut ilmu di tempat ini. Di sini bukan objek dan subjek untuk membicarakan selain Allah dan Rasul. Ini yang kita ngomongkan ayat. Al-Fakir menyambung lidah Rasulullah. Al-Fakir yang namanya menyambung lidah untuk menyampaikan balik kepada ayat. Agar kita semuanya, agar diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kalau niat gak ngaji, agak usah datang. Kalau capek tidur, ada apa datang?
Saya nggak ngajarkan amal, tapi saya ngajarkan bagaimana menuntut ilmu, menumbuhkan khasyatillah wa al-faraja, takut kepada Allah. Bukan sekedar ucapan sallu ala nabi, menyebutkan Allah, zikir kepada Allah. Ini akhir zaman, udah ciri-ciri sudah datang, sudah ada tanda-tanda kiamat. Ilmu jadi mainan, orang hikmah jadi tontonan dan drama, seperti menonton lawak. Amal tidak berguna, Al-Quran tidak membaca, gak tahu arti. Jadi jelas sudah tidak bisa dikatakan orang bertaubat kalau tidak mengalami satu, yaitu kembali ar-rujuk ilal haq, kembali kepada Allah. Guru kalau nasihat itu, ada orang mengatakan, saya menghabah cinta sama engkau ya Syekh, saya cinta kepada kamu, saya betul-betul mengabdi sama kamu. Diambil batu sama Ali, dipukulkan ke mukanya. Ini cinta. Itu orang menuntut ilmu. Kalau sekarang bagaimana? Guru ngomong tersinggung, cinta apaan? Jadi kita berusaha mencari yang halal. Mudah-mudahan kita semuanya dengan nasihat ini, ketegasan ini merupakan pukulan saya bawakan yang kami sebarkan kepada kalian. Kalau kalian nggak punya borok, Anda tidak tersinggung. Tapi kalau Anda punya borok, bukti rasanya, jangan salahkan garam. Kenapa punya borok? Udah menuntut ilmu tidak main-main. Orang duduk di hadapan guru itu seperti orang sholat, bukan matanya belalak sana belalak sini. Itu orang pasar, duduk menentukan mata. 70.000 iblis dengan mata yang kamu keluar ini setiap pemandangan. Yang kedua, rajin ibadah. Ibadahnya rajin, jangan batal wudhu. Itu orang bertaubat. Ngomongnya dijaga, ketawanya sedikit, nangisnya yang banyak. Itu orang bertaubat. Yang ketiga, minta ridho musuh-musuhnya dengan mengirimkan Fatihah dan membaca Fatihah. Itu menghadiahkan agar Allah Ta'ala meridhoi juga kepada kamu. Dan keempat, cara hidup berpakaian. Kemudian yang kelima, teman-teman adalah orang-orang yang bagus, yang soleh, yang dikumpulin. Jangan sahabat yang gak baik dikumpulin. Orang menipu dikumpulin, orang jahil dikumpulin, orang dolim dikumpulin, orang menipu dikumpulin. Ada yang mengatakan sama saya, bagaimana saya gak kumpul? 2 hari kamu kumpul sama mereka, mau tahu ayatnya? Kul in kana aba'akum awliya istahabul kufra 'alal iman wa may tawallahum minkum fa ulaika mudzalim. Bagaimana kamu nggak punya sangka yang baik, sedangkan sementara yang kamu kumpul dan berteman itu tidak pernah baik, apalagi di sisi Allah. Kemudian sifat-sifat yang buruk itu diganti dengan yang baik. Ya, itu kalau orang dulu itu sama guru dari jauh itu merangkak sudah. Di Martapura gak ada kayak ini. Jadi sama guru itu dari sana itu merangkak dia datang. Gak berani noleh itu sama guru. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, jangan melihat manusia,
wa kullu a'dhamu darajatan indallah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Wa sulasa syafaat ila yaumil qiyamah. Yang bisa memberikan syafaat yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi. Yang kedua yang memberikan syafaat ulama al-auliya. Yang kedua, yang ketiga orang-orang mati syahid. Kita minta tolong syafaat kepada Rasul, kita minta syafaat kepada ulama, kita minta syafaat kepada orang mati syahid. Kalau mau kita kenal, jangan tertipu dengan satu hadis al-ma'uman ahab. Siapa yang menyintainya dia akan kumpul, sementara itu bisa menipu kita. Secara zahir kamu cinta dengan saya, secara batin kamu keji dengan saya, berarti bukan itu tarakumullah. Tidak akan ketemu di yaumil qiyamah. Jangan tertipu sesuatu yang mana diucapkan kami mahabbah, tetapi nasihat itu tidak pernah dijalankan. Sementara dia manusia masih tersinggung, sementara dia manusia masih tidak bisa tawadu. Bukan mahabbah. Mahabbah itu tahiran wal batinan, sami'na wa ata'na. Ente ngaji, Minggu ngaji, Selasa ngaji, Jumat bisa ngaji, bisa datang. Memang saya apa? Ilmu itu dituntut dengan mahal, ilmu itu dituntut dengan sangat mahal dan berharga. Jangan dibuat main-main untuk mengejek sama Allah Ta'ala wa Rasul. Siapa yang dalam ilmu itu dibuat canda dan buat main-mainan, kelak akan kau robek yang punya mulut sampai timur dan barat. Para hadirin, agar kita bertaubat ini mengetahuinya, orang yang sudah bertaubat bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih pikirannya, bersih niatnya, bersih cita-citanya, mulia cita-citanya, tinggi kedudukannya. Bukan seenak ente nggak tahu di mana. Untuk itu satu ayat sudah mengatakan agar kita ini, terutama dalam lingkungan, yang mana lingkungan di luar sangat menyita waktu kita, dan banyaknya pergaulan yang menyesatkan kita, dan banyak-banyak yang melengahkan dan pikiran kita, dan banyak-banyak yang menghantui pada diri kita. Nggak ada orang sukses itu yang selalu mikir duit, yang selalu mikir harta itu sukses. Nggak ada. Yang sukses itu orang yang selalu memikirkan dosanya, orang yang selalu terhimpun untuk berbuat kebajikannya, orang yang selalu minta ampun kepada Tuhannya, orang yang selalu mendekat kepada Tuhannya, orang yang selalu beribadah kepada Tuhannya siang dan malam, orang yang selalu bertawajuh kepada Allah, orang yang selalu muraqabah mendekat kepada Allah, orang yang selalu beribadah siang dan malam dan meneteskan air mata. Kami beli air mata seorang yang beriman ini, ku gantikan kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aku berikan nikmat yang terus menerus sampai yaumil qiyamah. Ada satu sahabat yang mana mengatakan pada saat itu, ya Rasulullah, kami telah bertaubat. Pada saat untuk berjuang di jalan Allah, untuk membela agama Allah Ta'ala, dia lari dari agama Allah Ta'ala. Maka apa kata Sayyidina Ali kepada Jahal, seorang pemuda mantu dari Muhammad SAW, pemuda yang masih muda umurnya, ketegasannya, kecerdasannya, keberaniannya tidak dimiliki dari dia sahabat. Dia bawa pedang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu sahabat
lari dari peperangan, diajak berjuang, diajakin dia lari dari peperangan. Izinkan aku ya Rasulullah, ku tabas dia punya leher. Jangan mengusik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengganggu Nabi Muhammad. Jangan sampai menyentuh Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Ali yang masih muda, dengan kejujuran di dalam hatinya dan ketegasan dalam jiwanya, ala kulli hal dengan kebenarannya untuk sukses dunia dan akhirat. Jangan ngaji karena orang, bisa terjadi karena teman. Orang ngaji karena teman bisa selirik ria, meninggalkan pengajian karena ada musuh juga di dalam situ, itu ria. Ngaji itu untuk kepentingan diri sendiri. Apa kalau syirik itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala? Semua amalnya dihamburkan. Bagaimana hidup kamu gak bermasalah? Bagaimana hidup kamu tidak mempunyai masalah? Sementara kamu selalu membuat masalah sama Allah, sementara kamu selalu membuat kekacauan sama Rasulullah, hati kamu akan gelisah, hati kamu akan stres, hati kamu akan bingung, hati kamu akan gak tenang, sebab kamu memang gak tenang beribadah kepada Allah Ta'ala. Cukup, inna adabillah syadid, siksa dia dengan pelan-pelan, habiskan pikiran dan hatinya, dan cabut berkah usahanya, cabut berkah anaknya, cabut berkah usahanya dan ilmunya, cabut berkah imannya, semua gelapkan kehidupan dia, habiskan hartanya dia, habiskan ilmu amal dia, semua itu dusta sama Allah. Kalau orang sudah mengalami seperti itu gelisah, udah jangan banyak-banyak, gak usah tanya dikir apa, gak usah kamu banyak mirip apa, istighfar satu hari 5.000. Dulu waktu tahun 86 saya punya murid, hanya nonton TV, masuk di sini nggak wudhu, 2 rakaat istighfar 5.000. Akhirnya dari 400 600 habis murid saya karena nggak kuat mengaji saya. Kami nggak butuh sampah, tapi kami butuh untuk memberikan ilmu untuk bibit-bibit yang akan datang agar selamat dunia dan akhirat. Saya tidak butuh kamu pikir senang dengan jamaah yang banyak, kaya atau miskin, tua atau muda. Dan kamu pegang pertama ini, jangan mengatakan Allah Ta'ala butuh sama kamu. Jangan sekali-kali kau mengatakan bahwa Allah Ta'ala merindukan kamu. Ente yang butuh sama Allah, kamu yang butuh sama Allah, bukan Allah butuh sama manusia. Kita semua datang ke sini ini agar semua mengajar kepada Allah Ta'ala. Yang susah pun dihilangkan kesusahannya, yang punya dosa kita doakan agar diampuni, yang bingung pun kita digantikan dengan kebaikan. Kita sama-sama mengingatkan juga diri saya. Mungkin kamu baca istighfar hanya 100, itu pun masih mikir. Kalau seorang guru istighfarnya bukan 100 lagi, 1 hari 10.000 untuk menembus dosa-dosa murid-muridnya, itu yang tidak tahu diri. Untuk itu para hadirin, diingat-ingat nasihat guru ini, kemarahan itu bukan semata-mata pribadi saya. Siapa yang meremehkan ayat, dan siapa yang meremehkan hadis, dan siapa yang merendahkan kedudukan Al-Quran, itulah musuh yang paling besar bagi Allah.
Kalau orang mendengarkan satu ayat bukan bergetar hatinya, bukan mengingat dirinya, ini sudah termasuk orang yang penuh dengan dosa-dosa. Kalau mati gak usah disolati. Untuk itu ada satu riwayat betapa murahnya rahmatan lil alamin. Dosa yang begitu besar, manusia melakukan penuh langit dan bumi, sampai ada seorang waliya yang mana wali itu besar. Datang seorang pemuda ini yang dengan buruk yang meninggalkan sholat, tanya kepada Rasulullah, dosa saya besar ya Rasulullah. Sampai Rasulullah melihat mukanya saja, dilihat mukanya ini mungkin kelihatan monyet atau babi, dilihat disingkirkan sama Allah Ta'ala. Pandangan wali itu, pandangan Rasul pun dititipkan sebagian kepada wali-walinya Allah Ta'ala. Matanya mata basirah, matanya ini mata Allah. Untuk itu mudah-mudahan akhirnya Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma yahdi, Allahumma maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunilah dosa karena mereka tidak tahu. Tetapi kalau orang sudah ngaji ini bukan nggak tahu, sengaja mengejek, sengaja melecehkan. Yang tidak tahu dapat ampunan Allah Ta'ala, yang tahu berarti dia meremehkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengajian yang sedikit ini kita sama-sama membaca istighfar, mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, astaghfirullahaladzim, 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 innahu kana ghafara, innaka sami'un alim wa innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana hadi da'wati wa ajib ijabati wa fitna bil amila bi amali salihati bagiyati واختم لنا بحسن الخاتمة، واختم لنا بحسن الخاتمة وعند الممات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم بكل ذنب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.